Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba membuat sedikit program sederhana, tentu untuk bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi pemula Android Studio, di mana nanti Android Studio ini saya bisa mengkoneksikan langsung dengan Firebase. Baik, kita mulai. Pertama, saya membuka Android Studio. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah project dengan nama penjualan ya, mungkin. Nah, untuk ini projectnya, jadi hubungannya dengan penjualan. Kemudian di sini saya membuat sebuah project dengan cara klik file. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya file yang sudah dibuat, otomatis bentuknya seperti ini. Tapi kalau yang belum sama sekali, jadi gambarannya seperti ini ya. Kalau misalnya pertama kali dibuka untuk Android Studio, tampilannya seperti ini ya. Nah, kita buat new project. Dalam posisi ini saya menggunakan Android yang versi terbaru ya. Oke, Anda pilih new project, kemudian empty activity, kemudian pilih next. Nah, di sini akan mencoba market ya namanya ya. Itu kemudian kebetulan ini nama grupnya, nanti ada yang pakai example, saya menggunakan ini. Kemudian di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Java, lalu kemudian minimum SDK-nya di sini saya menggunakan standar API 24 Android 7.0. Maksud dari ini adalah kalau kita memilih dari 25, 26 dan seterusnya, maka Anda hanya boleh menggunakan HP yang sistem operasinya 26 minimal ya, 27, 28. Tapi karena kita menggunakan 24, jadi nanti kalau misalnya ada yang HP-nya yang untuk Android yang versi 11, itu masih boleh masuk. Karena minimum SDK yang digunakan itu adalah minimum API 24. Kemudian kita finish, lalu kemudian kita tunggu sampai dengan muncul sebuah form tentang untuk desain tentang e-market ini. Oke, ini kita tunggu sampai dengan Gradle build-nya itu selesai. Oke, jadi Gradle build-nya sudah selesai berproses. Kemudian ini untuk melakukan inisial. Nah, ini sudah tampil form desainnya. Kalau ada bentuk seperti ini, hello world-nya kita hapus. Jadi kemudian kita buatkan sebuah form. Yang pertama yang kita gunakan adalah linear layout vertikal. Kita masukkan ke dalam sebuah form. Lalu kemudian atributnya itu untuk layout width-nya kita jadikan untuk width-nya itu ganti dengan mesh constraint atau 0 dp wrap content.
Lalu kemudian ini kalau sudah masukkan sebuah komponen text view ya. Ini untuk pendataan barang yang pertama, ini langkah sederhana. Oke, masukkan komponen text view. Bentar, ini harusnya ini saya ganti ya supaya match parent. Ini nggak masuk ya. Oke, bentar. Ini saya hapus ulang. Jadi layout, kemudian linear layout, vertikal, lalu kemudian kita masukkan teksnya yaitu text view. Nah itu ya, kemudian kita masukkan dengan plain text. Oke, kemudian text view lagi, kemudian plain text lagi. Jadi ada kode barang, nanti ini jadi kode barang, nama barang, kemudian text view lagi, plain text ya. Jadi kode barang, nama barang, harga barang, dan jenis barang ya. Text view lagi, kemudian plain text, kita menggunakan, jadi ini kode barang, nama barang, kemudian harga, kemudian satuan ya. Kemudian satuan kita menggunakan komponen spinner. Kita cari namanya komponen spinner. Jadi cari namanya komponen spinner. Mana spinner? Nah ini ya. Oke, komponen spinner jadi sudah. Tambahkan lagi button 1. Button 1 itu untuk simpan. Ini adalah untuk button kedua adalah kosongkan. Button ketiga itu adalah keluar, program keluar. Jadi ini text view. Nah text view nya kita ganti pengaturan atributnya. Jadi ini adalah kode barang. Oke, kemudian nama barang, kemudian harga barang, dan yang terakhir itu adalah satuan. Button 1 itu adalah simpan, button kedua kosongkan, dan button ketiga itu adalah keluar. Jadi ini programnya sangat sederhana tapi bermanfaat. Jadi untuk plain text pertama kita kasih nama ID kode ya. Kemudian untuk tagnya kita hilangkan. Kemudian plain text kedua ID nama. Kemudian tagnya kita hilangkan. Kemudian selanjutnya adalah ini ID harga. Lalu kemudian ini kita ganti juga, hilangkan. Dan yang terakhir spinner. Nah spinner ini ID satuan. ID satuan, kemudian simpan itu adalah kita ganti juga ID-nya, ID simpan. Kemudian button kedua ID kosongkan. Maksudnya kosongkan itu ketika Anda klik nanti kosongkan, secara otomatis itu datanya atau text box-nya kosong. Yang terakhir adalah ID keluar dari program ya. Kemudian selanjutnya yang pertama yang kita lakukan setelah
ini dibuat. Oke, ini sudah. Setelah ini dibuat, maka langkah selanjutnya kita koneksikan dengan Firebase. Nah, ini adalah kita menggunakan Firebase. Jadi dengan cara pilih menu Tools, kemudian Firebase. Langkah selanjutnya koneksikan dengan Firebase. Nah, ini Anda menggunakan real-time database. Jadi begitu Anda pilih Firebase, Anda masuk ke real-time database, kemudian get started with saya ulang, di Firebase ada real-time database karena kita mau menyimpan dalam bentuk real-time database. Kemudian get started with real-time database, kemudian connect to Firebase. Anda pilih build. Langkah selanjutnya akan diarahkan, Android ini akan diarahkan ke browser untuk melakukan membuka sebuah Firebase. Ini ditunggu. Oke, jadi untuk connect Firebase kita tunggu sampai betul-betul. Nah, ini diarahkan ke konsol Firebase. Jadi yang tadi ketika Anda klik di dalam connect to Firebase, maka secara otomatis itu diarahkan ke browser untuk membuka Firebase-nya. Nah, untuk membuat sebuah Firebase tentu Anda harus punya akun dulu. Anda harus punya akun Firebase, gunakan pakai email masing-masing aja. Ya, gunakan pakai email Anda masing-masing. Dalam hal ini saya menggunakan email, ini saya copy karena saya tidak menggunakan email ini. Saya menggunakan email pribadi saya. Kalau yang tadi itu adalah email kantor. Nah, oke, saya menggunakan email pribadi. Nah, kita buat add project ya, market. Nah, secara otomatis ketika kita membuat sebuah project itu langsung Firebase itu langsung menunjukkan bahwa Anda membuat sebuah project di Android Studio itu namanya e-market. Nah, ini langsung aja continue. Oke, kemudian ini enable Google Analytics-nya, continue lagi. Dan seterusnya ini Anda pilih default account Firebase, kemudian create project. Jadi selama ini belum selesai, maka di Android Studio-nya ini juga masih dalam proses launch Web Connect Flow. Ini jangan di cancel supaya koneksi antara Firebase dengan Android itu tidak gagal atau tidak putus ya. Selesaikan, tunggu sampai ini betul-betul selesai. Tentu ini juga harus membutuhkan sebuah koneksi internet yang bagus ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka Anda pilih continue, maka secara otomatis Anda akan diarahkan ke project Firebase yang sudah dibuat tadi, yaitu dengan nama e-market. Nah, langkah selanjutnya itu ada tampil sebuah dialog box antara icon Android Studio dengan Firebase. Ini kita tinggal pilih connect. Nah, ketika itu dikoneksikan, maka secara otomatis di dalam Android Studio, nah itu juga statusnya sudah terkoneksi. Jadi sangat mudah untuk melakukan koneksi antara Android Studio dengan Firebase. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini sudah terkoneksi, maka kita membuat sebuah kita masuk ke Firebase dulu, Firebase konsol Firebase ya, karena secara otomatis sudah ada ini nama e-market. Nah, ada beberapa yang harus disetting di dalam project e-market Firebase. Yang pertama adalah
kita harus membuat sebuah database ya. Jadi kita harus membuat sebuah database namanya create. Dengan cara create database, kemudian ini kita pilih United States ya, kemudian pilih next, lalu kemudian ini start test modenya ya, kita enablekan. Lalu kemudian selanjutnya adalah, sekali lagi Anda harus butuh koneksi internet yang bagus untuk memperlancar sebuah aktivitas program kita. Nah ini kita rule-nya, kita sudah membuat namanya real time database. Nah rule-nya itu harus diganti. Yang diganti adalah ini diganti menjadi true. Kenapa harus true? Supaya itu bisa dibaca database-nya. Dan ini juga alright, ini juga harus diganti true. Kenapa harus true? Supaya pada saat kita melakukan penyimpanan data menggunakan Firebase, Android Studio, maka secara otomatis ini bisa tertanam. Kemudian pilih publish. Nah, kalau kita sudah publish, maka ini sudah otomatis sudah berubah ya. Jadi kita bisa sudah menyimpan data tersebut. Oke, sekarang kita masuk dulu ke kemana? Ke Android Studio. Kita masuk ke Android Studio. Nah, sekarang kita buat project. Jadi Anda buat project nanti, membuat kelas ya, membuat kelas. Jadi yang pertama kita buat kelas Java. Di dalam Java kemudian ada com. Kalau saya di sini menggunakan grup PPKIA e-market. Kalau Anda nanti jika mencoba, mungkin yang belum ada grupnya, pakai example ya. Pilih new, klik kanan new, kemudian Java class. Nah ini saya kasih nama barang ya. Apa tujuan kita membuat sebuah kelas barang ini? Untuk melakukan penampung data variabel yang ada hubungannya nanti di form. Oke, yang pertama adalah di sini kita melakukan import dulu ya, import com untuk Google. Kemudian ini adalah Firebase. Nah, com Google. Ntar saya cek dulu Firebase-nya tadi sudah terkoneksi ya. Real time database. Oke. Kemudian add the real time database dulu ya. Ini belum, database-nya belum. Kemudian pilih add the real time database SDK itu your app. Nah ini sampai ini berhasil juga. Gradle sudah berjalan. Jadi Gradle itu untuk menampung apa yang seperti library lah gitu ya. Nah ini sudah jalan. Nah sekarang coba kita sudah terkoneksi juga ya. Jadi tadi kita masukkan import com.google, kemudian Firebase sudah otomatis, kemudian database, lalu kemudian ini ignore properties ya. Oke, jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, di sini di dalamnya kita menggunakan privat, membuat sebuah variabel. Yang pertama adalah kode barang. Oke, kode barang. Kemudian privat string tadi adalah nama barang. Kemudian string lagi adalah harga barang. Kemudian terakhir adalah satuan barang. Nah, kalau kita sudah membuat variabel ini, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan penampungan nanti ya. Kemudian kita buat lagi satu
void ya, public barang kurawal pembuka dan penutup. Oke, seperti ini ya, ini kosong ya. Kemudian ini adalah membuat lagi. Nah, ini yang kita buat untuk set dan get masing-masing variabel yang ada ini. Jadi kita membuat set penyimpanan dan untuk membuat pembacaan barang dan harga barang dan lainnya. Jadi kita panggil kode barang get dulu, kemudian ada kode barang set juga. Nah, ini masing-masing akan dibuat. Jadi nama juga seperti itu, nama get barang, kemudian nama set barang, kemudian harga, get harga, kemudian harga untuk set. Terakhir adalah satuan get, kemudian satuan untuk set. Nah, ini kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita membuat lagi namanya void ya, override. Ini kita membuat public ya, membuat public void, public string ya, membuat public string, kemudian get, membuat public string ini untuk menampung ke dalam Firebase nanti ya, untuk menampung ke dalam Firebase. Nah, itu public string, kemudian to string ya, kita membuat public to string. Nah, di dalamnya isinya adalah return ini, kemudian plus, oke, ini kemudian kode barang, kemudian slash n, ini plus dulu, kemudian slash n, plus lagi nama barang, plus lagi, kemudian ini saya copy saja, kemudian plus lagi harga barang, plus lagi, dan yang terakhir adalah satuan barang, plus, kemudian ini. Nah, kemudian kalau sudah, langkah selanjutnya adalah buat lagi public barang, isinya adalah string var kode, variabel kode ini variabel global, var nama, masing-masing menggunakan tipe data string, tipe data string lagi untuk var harga, kemudian tipe data string lagi untuk var satuan. Nah, di dalamnya adalah kode barang itu sama dengan var kode, nama barang sama dengan nama var nama ya, kemudian harga barang sama dengan var harga, kemudian terakhir satuan itu adalah var satuan. Nah, untuk barang sudah selesai. Sekarang kita masuk ke main activity Java. Ini adalah aplikasi di dalam untuk
desain form tersebut. Jadi hubungannya antara desain form. Yang pertama adalah kita membuat di sini variabel private edit text, ya. Edit text itu ada kode, nama, harga, dan satuan. Satuan itu menggunakan komponen spinner, ya. Kemudian private spinner ini adalah satuan. Kemudian button, kita juga menggunakan button. Button nanti ini ada 3, ya. Jadi ada bt simpan, maksudnya bt itu button, bt kosongkan, dan bt keluar. Kemudian terakhir untuk string yang bertipe untuk satuan, ya. Nah, untuk satuan ini harus array, ya. Isinya adalah, ya, tergantung kesepakatan masing-masing. Kalau Anda mau gunakan satuannya, misalnya ini saya buatkan minus dulu, kosongan. Kemudian ini misalnya satuannya adalah unit. Kemudian ada part. Kemudian ada dus, dan ada botol, ada kotak, ya, mungkin seperti itu, ya. Nah, kalau sudah, sekarang untuk variabel, jadi ini adalah variabel untuk komponen. Kemudian ini adalah variabel untuk pengisian spinner, ya. Dan ada lagi variabel untuk Firebase, ya, variabelnya untuk Firebase. Variabel untuk merefresh Firebase database, ya. Variabel merefresh database yaitu private database reference. Ini, ya, database reference, namanya variabelnya adalah database. Oke. Nah, lalu kemudian, jadi usahakan ini ketika muncul seperti ini Anda enter, ya, muncul misalnya seperti tadi database reference, enter, supaya apa? Importnya itu secara otomatis ada di sini. Nah, ini, ya. Nah, ini, ya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah di dalam onCreate. Nah, kita kenalkan, ini adalah pengenalan variabel dengan komponen. ID komponen, ya, ID variabel dengan ID komponen. Yang pertama adalah kode. Kode itu miliknya siapa, gitu, ya. Miliknya edit text. Jadi find view BID. Nah, ini r.id id kode. Nah, gitu, ya. Kemudian nama, yaitu edit text find view BID r.id nama. Kemudian harga, edit text find view BID r.id harga. Kemudian terakhir adalah
satuan, yaitu menggunakan spinner, yaitu find view BID r.id.id satuan. Nah, kemudian untuk yang simpan berarti BT simpan itu menggunakan button, untuk ID-nya adalah r.id bit.id simpan. Kemudian BT kosongkan. Nah, ini untuk BT kosongkan berarti juga button, ID-nya adalah dikosongkan. Dikosongkan ya. Kemudian BT keluar itu juga menggunakan button, ID-nya adalah ID keluar. Nah, kalau ini sudah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengisi. Jadi untuk string ini kita lakukan pengisian ke dalam spinner. Jadi ini adalah menampilkan data jurusan ke dalam komponen spinner. Oke, menampilkan data jurusan ke dalam komponen spinner. Yang pertama, Anda tentu menggunakan namanya array adapter. Jadi array adapter, kemudian string bertipe data string, lanjutkan dengan variabel array adapter, yaitu sama dengan new array adapter Nah, untuk array adapternya ini di dalamnya this ya. Kemudian Android R layout. Nah, Android R layout titik simple item simple spinner ya. Kita cari simple spinner. Nah, ini spinner item, kemudian namanya tadi satuan ya, variabelnya adalah satuan. Kita lihat di atas tadi, nama komponennya adalah satuan. Nah, ini ya, variabelnya adalah satuan, S-nya besar. Kemudian tinggal dipanggil variabel yang tadi. Jadi variabel ini adalah didapat dari sini. Jadi array adapter titik set drop. Dropnya ini pakai down viewer resource. Nah, lalu kemudian di dalamnya adalah Android titik R titik layout titik simple spinner drop down item. Jadi ini menggunakan spinner drop down item. Oke, lalu kemudian satuan kita panggil dengan set adapter. Set adapter di dalamnya adalah array adapter. Nah, inilah untuk melakukan sebuah untuk menampilkan sebuah satuan ke dalam komponen spinner. Lalu kemudian selanjutnya sekarang itu adalah memanggil
Firebase, database ya, yaitu variabel yang tadi, yang ini database yang tadi ini adalah dapat dari atas tadi ini ya. Jadi database titik Firebase titik get instance, get reference, get instance, get instannya ini. Nah ini ya, Nah selanjutnya adalah sekarang kita membuat program simpan data. Membuat program simpan data berarti kita harus buat void dulu di luar ya, di luar dari onCreate. Jadi kita buat ini adalah program simpan data. Yang pertama membuat private void namanya simpan data ya. Simpan data kita panggil tadi variabel barang tadi, kelas barang ya, kelas barang dengan variabelnya adalah barang, lalu kurung perawal pembuka dan penutup. Yang di dalamnya pertama adalah database titik chill. Nah ini di dalam database titik chill ini kita pakai nama apa? DB barang. Nama databasenya adalah DB barang titik push. Kita masukkan di sana dengan set value ya. Set value ini adalah untuk menanamkan ke dalam variabel barang. Oke, kita tanamkan ke dalam variabel barang. Lalu kemudian add on success listener, yang di dalamnya adalah this, yang di dalamnya kurung penutup dan pembuka dan penutup ini, yaitu this new, this new on success listener itu di enter aja, yang paling atas ya, enter, sehingga secara otomatis akan ada tampilan seperti ini ya. Lalu kemudian di dalamnya ini ketika itu berhasil, jadi apabila ini tersimpan ke dalam database chill, maka apabila itu berhasil maka tampilkan sebuah pesan ya, tampilkan sebuah pesan dengan perintah make text ya. Make text di dalamnya adalah get application context, lalu kemudian pesan data tersimpan, kemudian koma lagi, yaitu show. Nah ya, kemudian kalau data tersimpan maka secara otomatis itu untuk kosongkan teksnya. Berarti ini adalah untuk mengkosongkan teksnya, kita panggil variabel eCode enama eCode titik set text. Nah gitu ya. Nah ini dikosongkan, enama titik set text dikosongkan, kemudian harga titik set text dikosongkan juga, kemudian apalagi satuan ya. Satuan itu menggunakan menggunakan set selection 0. Nah untuk 0 itu nanti dia akan menunjuk ke ini, ke minus ini. Jadi ini adalah selection 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 seperti itu. Kemudian selanjutnya ini selanjutnya adalah kita buat public ya, static ya, untuk intent ya, untuk memanggil kemana apabila dia sudah tersimpan ya. Jadi intent kemudian get. Nah untuk
get action. Jadi kita buat di sini public status jadi namanya get action. Get intent kurung buka, yaitu activity, kemudian variabelnya activity yang diisinya adalah return new intent activity main activity, ketik main activity, koma ya, main activity titik class. Nah, oke, sudah selesai. Kita coba jalankan. Di sini saya menggunakan emulator Knox. Saya tidak menggunakan bawaan dari Android Studio karena terlalu berat. Jadi saya menggunakan untuk emulator Knox. Kalau Anda jalankan Knox-nya, Anda tinggal download aja, nanti install, kemudian jalankan seperti ini. Secara otomatis akan terkoneksi langsung dengan Android Studio. Oke, ditunggu sampai dia berhasil menampilkan data. Oke, seharusnya di sini juga sudah muncul di sini ketika Knox itu sudah dijalankan. Belum ya. Nah, ini sudah muncul ya, Samsung SM G950. Saya jalankan Gradle build running. Jadi kita tunggu. Oke, jadi Gradle-nya sudah build finish, maka kita lihat di Knox-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, kok jadi seperti ini tampilannya, separuh aja. Nah, ini ada yang salah. Ada yang salah. Berarti linear layout-nya saya ganti ya di kodenya. Saya jadikan width-nya itu jadi mesh parent. Nah, oke. Oke, lihat kembali perubahan yang terjadi setelah diinstal. Ini masih proses. Nah, oke, coba ya, masukkan ya 001, kemudian nama barangnya adalah Indomie goreng, harganya adalah 45.000 misalnya,
satuannya adalah kotak tedus. Nah, simpan. Harusnya oke, jadi ini kalau disimpan seharusnya diklik simpan, ada muncul pesan. Nah, ternyata ini ada yang kelupaan. Nah, kita masuk kembali ke main activity. Jadi ini program ini ternyata belum dipanggil. Masukkan ke dalam di dalam database Firebase ini, di bawahnya ini adalah program button simpan. Jadi bt simpan titik set on click scanner new passive view, ini enter supaya otomatis seperti itu. Nah, kemudian ini masukkan jika ini text util ini maksudnya untuk mengecek apakah dia kosong atau tidak. Jadi jika itu kosong, maka kode ya, kode tadi get text itu string. Nah, itu untuk jadi apabila itu kosong, maka di sini tampilkan pesan ya, di dalam kode ya, di dalam kode dengan cara menampilkan sebuah pesan, yaitu tus make text, kemudian get application context, kode tidak boleh kosong. Kode tidak boleh kosong, terus long short titik show. Kemudian selain itu else if text util titik s is empty, nama titik to get text ya, to string, maka pesannya adalah hampir sama saja, tinggal berubah, nama tidak boleh kosong. Nah, ini saya copy, kemudian ini diganti harga, lalu ini diganti juga harga, kemudian terakhir adalah satuan. Nah, untuk satuannya ini adalah get select item. Ya, atau tidak perlu karena ini kan cuma jurusan satuan aja, langsung aja pakai else, lalu kemudian kita panggil void simpan data tadi, yang isinya adalah itu adalah new barang, kemudian di dalamnya
yang di dalamnya adalah kode titik get text, nama titik get text, harga titik get text, dan satuan, ya. Satuan titik get select item, ini semua menggunakan toString karena tadi menggunakan variable string, ya. Ini toString supaya kelihatan semua. Ini saya enter ke bawah, saya enter juga toString, kemudian ini juga toString. Oke, coba kita jalankan lagi. Kita lihat lognya, kita simpan. Nah, kode tidak boleh kosong. 01 simpan, nama tidak boleh kosong. Jadi ini adalah goreng sedap, harganya 45.000, satuannya adalah dus, simpan, data tersimpan. Kita cek di sini. Nah, itu sudah ada muncul kode barang, nama barang, harga barang, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi untuk program penyimpanan sudah selesai. Baik, itulah salah satu tutorial untuk program simpan data ke dalam Firebase menggunakan Android Studio. Semoga bermanfaat.